ini katanya Bambang Tri jarinya 4, ternyata 5. Coba lihat Gus, masa Gus masih percaya sama Bambang? Spontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Apa responnya? Mas Bambang, ini fotonya, katanya sama 4. Saya dibentak sama Bambang Tri sambil melotot. Ngapain Anda nunjukkan foto ini ke saya? Apa maksudnya? Seumur-umur saya nggak pernah dibentak orang, teman-teman ya. Bambang Tri ini saya sayangi, saya hormati. Kok tiba-tiba bentak saya? Saya punya foto yang versi 4. Mau apa? Gitu. Setelah bentak saya, penyidiknya dibentak juga. Kamu ngapain nunjukkan foto ini ke Gus Nur? Apa maksudnya? Ayo taruhan sama saya, sama penyidiknya berantem. Kalau ternyata jarinya 4, kamu mau apa? Setelah bentak saya, bentak penyidik. Penyidik itu namanya lupa, dia yang antarkan surat ke rumah saya. Sejak itulah 190 derajat mindset saya, paradigma saya berubah tentang Bambang Tri ini. Kejadian 4 bulan lalu. Ya waktu di Bareskrim. Ya Allah, salah saya. Saya kepingin sekali ketemu dengan anak istri saya ya. Berapa 2-3 hari cukup lah. Dengan aturan yang disetujui, diizinkan hakim tentu saja. Saya tetap berharap itu dikabulkan hakim. Ya. Tapi apakah jenengan yakin itu akan dikabulkan? Ya harus yakin dong. Ya. Pledoinya ada siapa? Siap. Berapa halaman itu, Pak? Ya 200-an lah. Mengenai Joko Wahyudi, ada satu pengakuan penting yang patut dicermati majelis hakim yang mulia. Selain fakta utama bahwa dia telah mengubah namanya dari JOKOWAHYUDI dalam buku Indo menjadi DJOKOWAHJUDI dalam dokumen yang dia klaim sebagai ijazah aslinya. Ijazah palsu yang akan gampang dibuktikan seandainya hakim menyetujui uji forensik yang saya mintakan. Sedang kebohongan saudara Agung Wijayanto yang terbukti di persidangan adalah dia melakukan legalisir ijazah Jokowi tanpa melihat ijazah aslinya, tetapi tetap mencantumkan keterangan dilegalisir sesuai dengan ijazah aslinya. Agung Wijayanto mengaku mendasarkan tidak hanya pada keterangan staf yang sudah memverifikasi syarat-syarat legalisir, terutama syarat memperlihatkan atau membawa atau menunjukkan ijazah asli. Di situ saya tunjukkan bahwa foto ijazah Jokowi SMA adalah foto yang diedit dari foto lain dalam dokumen lain. Dalam kurung Jokowi ada cover 2 halaman 153 dan halaman 203. Sebagai penutup, saya sampaikan permohonan saya agar saya bisa ditangguhkan penahanan saya sampai hari jatuhnya vonis saya, dan saya berjanji akan datang ke sidang vonis saya seminggu lagi. Apabila saya tidak menepati janji datang pasukan vonis saya nanti, biarlah saya tidak diakui umat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selamanya. Saya ingin sekali bertemu dengan 2 anak saya yang sudah 3 tahun tidak pernah berjumpa saya, dan saya tidak tahu kabarnya sama sekali sejak saya ditahan 6 bulan lalu. Dan saya juga ingin menengok istri saya yang sampai saat ini dalam keadaan stres berat di rumah
saya kepingin sekali ketemu dengan anak istri saya ya. Berapa 2-3 hari cukup lah. Dengan aturan yang disetujui, diizinkan hakim tentu saja. Saya tetap berharap itu dikabulkan hakim. Ya. Tapi apakah jenengan yakin itu akan dikabulkan? Ya harus yakin dong. Ya, makasih ya. Siap. Mudah-mudahan majelis yang mulia betul-betul adil dalam memutuskan karena menyangkut nasib hamba Allah umat. Saya dapat ilmu dari Bang Egy Sujana bahwa hukum itu harus berdiri di atas 3 pokok, 3 landasan, yaitu data, fakta, dan logika. Kata Bang Egy gitu. Kalau data, fakta, logika ini cacat, maka cacat itu hukum. Bangun masjid, ngurus anak, muamalah di mana-mana, uang rumah di mana-mana. Jadi akhirnya visinya kalah. Dia telepon, Abi, maafkan mama. Mama sakit, mama nggak kuat mikir. Tolong urusan masjid kasihkan muziat. Itu muziat anak saya kedua itu. Tolong urusan masjid kasihkan muziat. Urusan ini kasihkan dia, urusan ini kasihkan dia. Mama nggak kuat mikir, Abi. Allah Akbar. Jadi bukan kena ubah apa. Fitrahnya istri itu. Nah, apalagi selama ini memang saya manjakan istri saya. Gak usah kerja. Udah tidur, ngaji, tahajud, duha, 5 waktu urus anak. Cetak anak kita jadi penghafal Quran. Tiba-tiba dibebani urusan-urusannya suami, ngedrop dia. Gitu ya majelis. Itu yang keempat ya majelis ya. Nah, sekarang kelima. Saya tidak boleh tahan karena saya kepala keluarga. Saya punya anak, saya punya istri yang harus saya nafkahi setiap saat. Harus saya lindungi, harus saya jaga. Saya rakyat Indonesia, istri saya rakyat Indonesia, anak saya rakyat Indonesia. Nah, saya kirim sesuatu ke kuasa hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang satunya itu ya? Yang mana? Ini. Yang mulia, mohon. Abi kapan pulang? Dia sana pengen buka sama Abi. Pengen makan sama Abi, ngobrol sama Abi, sholat bareng Abi gitu. Saya bukan penista agama, saya bukan residivis yang mulia. Saya ayah yang dirindukan anaknya. Saya suami yang dirindukan istrinya. Jangankan 10 tahun, 10 bulan yang pantas, 10 jam saya nggak boleh tahu. Mohon maaf kalau saya salah. Mohon maaf ya majelis. Sekarang keputusan saya serahkan kepada majelis. Demikian dari saya. Mudah-mudahan kita bisa reuni di surga Allah. Dari saya tanpa maksud apa-apa ya majelis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Jaksa ada? Dari terdakwa Pak Jaksa ada? Ya, saudara tetap di situ tidak apa-apa. Oh, Pak Jaksa menanggapi saudara. Ya. Selanjutnya kami persilakan dari penasihat hukum. ya intinya saya bukan kriminal, saya bukan penjahat, saya bukan narkoba, saya nggak merugikan negara. Kan intinya, itu intinya. Tidak ada satu semut pun mati gara-gara saya. Jadi
mengkritik rezim itu tidak sama dengan mengkritik Jokowi. Rezim dan Jokowi dua hal yang berbeda. Tadi saya katakan Jokowi itu orang Solo, suaminya Ibu Riana. Kalau rezim itu sistem, ada keuangan, ada pertambangan, kehutanan, perikanan, kelautan, kementerian, lengkap. Itu sistem. Nah, jadi selama ini saya itu mengkritik rezim dan boleh, kan? Bukan mengkritik Jokowi. Dan sekarang yang mengkritik rezim kan bukan saya aja, semua orang sudah mengkritik sekarang. Itu intinya pledoi saya tadi itu. Dan saya sebenarnya nggak ada hubungannya sama Bambang Tri. Bambang Tri itu kan narasumber, saya host, saya ngundang dia. Isi di luar tanggung jawab saya. Saya punya studio rekaman, Anda nyewa studio saya, terserah. Mau nyanyi lagu rock, nyanyinya lagu dangdut, nyanyi lagu aliran setan, terserah kan begitu. Nah tapi begitu yang terjadi. Nah jadi tapi mumpung Anda lengkap ini ya, tak konfirmasi ya kepada Anda dan Kak Simpang Siur. Saya udah 4 bulan nggak berbincang-bincang sama Bambang Tri ya. Tapi kita nggak pernah bertengkar, kita nggak pernah berantem fisik, nggak. Hanya memang apa ya? Cocok lah. Udah nggak cocok gitu aja ya. Satu tak kasih bocoran nih, biar nggak, kan di medsos tuh macam-macam beritanya. Ini bocoran ya. Suatu ketika Isya ya, jam-jam 9 malam lah ya, setelah Isya, di lantai 15 di Bareskrim nih, Bareskrim ya. Saya sama Bambang Tri di situ melengkapi berkas Ibu Eli. Saya ditunjukkan oleh penyidik, ada foto, Gus, ini foto. Ini foto tentara yang katanya Bambang Tri jarinya 4. Coba lihat, ternyata kan jarinya 5. Paham nggak maksud saya? Penyidik menunjukkan foto ke saya. Loh, kan otomatis saya spontan, kaget saya. Ini katanya Bambang Tri jarinya 4, ternyata 5. Coba lihat Gus. Masa Gus masih percaya sama Bambang? Spontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Apa responnya? Mas Bambang, ini fotonya. Katanya sama 4. Saya dibentak sama Bambang Tri sambil melotot. Ngapain Anda nunjukkan foto ini ke saya? Apa maksudnya? Seumur-umur saya nggak pernah dibentak orang, teman-teman ya. Bambang Tri ini saya sayangi, saya hormati. Kok tiba-tiba bentak saya? Saya punya foto yang versi 4. Mau apa? Gitu. Setelah bentak saya, penyidiknya dibentak juga. Kamu ngapain nunjukkan foto ini ke Gus Nur? Apa maksudnya? Ayo taruhan sama saya, sama penyidiknya berantem. Kalau ternyata jarinya 4, kamu mau apa? Setelah bentak saya, bentak penyidik. Penyidik itu namanya lupa, dia yang antarkan surat ke rumah saya. Sejak itulah 190 derajat mindset saya, paradigma saya berubah tentang Bambang Tri. Kejadian 4 bulan lalu. Ya waktu di Bareskrim. Ya Allah, salah saya. Pak, infonya dari mulai di Polda hingga sini juga sempat terjadi ketidakcocokan juga di Ya dalam mulai tahanan. dari Bareskrim, ya kan? 4 bulan lalu. Ya, sejak itulah intinya, sejak kejadian itu saya coba masa saya dibentakkan, siapa dia kok bentak saya gitu. Tapi setelah itu sudah nggak pernah bicara, saya selalu minta pisah kamar. Ya sepatah dua patah, tapi dia tetap minta rokok ke saya. Sampai di sini pun dia masih minta rokok ke saya. Ini udah hampir 2 minggu dia nggak minta rokok ke saya. Gitu teman-teman ya, ini yang terjadi. Jadi saya nggak ada konflik sama Bambang, hanya hati yang paling dalam. Wah, saya nggak bisa ini sama orang ini nih. Dia bentak saya. Dan itu foto yang saya lihat memang 5 jarinya, 10 begini dia, yang pas pampres itu. Gitu teman-teman ya. Jadi ijazah Jokowi itu produknya Bambang Tri, domainnya dia. Saya host, saya ngundang dia. Jadi jangan dicampur-campur teman. Bahkan nomor perkara sidang pun sebenarnya beda. Saya sama Bambang Tri ini harusnya sidangnya harusnya misah. Kenapa kok dijadikan satu? Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, ini fakta persidangan. Bambang Tri itu tidak pernah menghadirkan satupun saksi. Katanya kalau sidang itu harus menghadirkan saksi ya, 1, 2. Bambang Tri nggak pernah. Secara administrasi, semua saksi yang hadir di persidangan saya yang biayai. Ada Bang Egy juga, ada kuasa hukum juga, saya yang biayai. Mas Bambang Tri itu sepeser pun, serupiah pun nggak pernah keluar duit waktu sidang. Itu secara fakta ya, secara administrasi. Coba kalau sidangnya dipisah, nggak ada saksi sebenarnya. Bahkan pernah bentak kuasa hukum. Kuasa hukum disuruh nyari saksi, begitu dapat saksinya nggak mau, kuasa hukum dimarahi. Gitu kan? Nah dari situlah banyak hal-hal yang sudah nggak seiring sejalan. Tidak bertengkar, kita udah sama-sama dewasa, ngapain berantem? Cuman diem aja. Bayangin teman, di Polda Jateng 10 hari satu kamar gak ngomong.
Apa enggak berat gitu ya? Oke, apalagi yang mau ditanyakan? Fokus pledoi ya. Pledoi apa? Pak Guk. Sudah ya, pledoi tanah air ya. Saya nggak pernah merugikan siapapun, mengkritikan biasa kan. Sekarang juga kritikan di mana-mana. Doakan mudah-mudahan hakimnya adil, jernih, beriman. Saya katakan tadi jangan 10 tahun, 10 jam aja saya nggak boleh ditahan. Sedetik karena saya adalah kepala rumah tangga, suami, ayah yang dirindukan keluarganya, bukan residivis yang dibenci masyarakat atau dibenci keluarganya Dan tidak bersalah. dan tidak bersalah. Begitu ya? Oke. Pak Dan.